Mungkin semua Anda mengatakan saya terlalu ingin terkenal, saya menistakan agama, Anda boleh mengatakan itu kepada saya sekarang. Tetapi akan dibuktikan oleh anak cucu kita yang akan datang bahwa kitab ini benar-benar sumber kejahatan umat manusia di muka bumi yang bernama Islam, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini terus-terusan mencaci maki agama Islam, memfitnah agama Islam. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini mengakunya sebagai guru besar Al-Quran, guru hadis, hafiz Al-Quran. Tapi setelah kita selidiki Saifuddin Ibrahim ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan ke Pondok Pesantren Darul Arkam, Saifuddin Ibrahim ini hanya guru pendamping. Apabila ada jam kosong di kelas itu, maka Saifuddin Ibrahim yang menggantikannya. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini mengakunya sebagai guru besar Al-Quran, guru hadis, hafiz Al-Quran? Karena kalau yang mengaku sebagai ustadz terus murtad, di sini mereka itu menyanjungkan yang murtad ini. Mereka mengatakan ini anugerah untuk umat Kristen karena telah membongkar bagaimana isi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu terbuka untuk siapa saja. Mungkin banyak saudara-saudara kita dari Kristen tidak paham dengan bahasa Arabnya. Di sini kan ada terjemahannya. Tidak pernah kita tutupi dari siapapun. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Sepertinya kamu benar, omongan kamu lancar, karena kamu hafal duluan. Ini tulisannya begini, dihafal dulu. Dari mana sejarah Masjidil Aqsa dibangun oleh Ibrahim? Masjidil Aqsa itu dibangun tahun 70 Masehi, 70 tahun setelah Muhammad, tahun miladi. Setelah Muhammad, waktu surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 1, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil aqsa belum ada. Ini penipuan sejarah ini dibangun terus oleh orang-orang Arab, orang-orang Yaman ini. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai buruk, di sini juga Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan setelah Nabi Muhammad meninggal barulah dibangun Masjidil Aqsa ini. Artinya apa? Isra Mi'raj itu hanya mimpi dari Nabi Muhammad SAW. Dan Ka'bah ini bukanlah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan Masjidil Aqsa juga bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Saya masih ingat dengan kata-kata dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Untuk apa kita masuk ke dalam agama Islam? Peraturan ibadah di dalam agama Islam ini sangat banyak sekali. Kita itu di sini disuruh sholat 5 waktu. Harus berwudhu dulu. Harus bersuci dulu. Selesai berhubungan suami istri, kita itu disuruh untuk bersuci. Di sini juga kita disuruh untuk berpuasa, membayar zakat, membayar fitrah. Ini kata Saifuddin Ibrahim. Jadi dari sini kita tahu kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad. Apa alasan Saifuddin Ibrahim ini murtad? Jadi Saifuddin Ibrahim ini tidak sanggup memenuhi peraturan ibadah di dalam agama Islam karena menurut Saifuddin Ibrahim ini terlalu ketat. Maka Saifuddin Ibrahim pun mencari ibadahnya yang enteng-enteng saja. Di balik ini semua, Saifuddin Ibrahim ini terlalu cinta dengan rupiah sehingga dia memperjualbelikan agamanya. Karena Prabowo janji kalau dia menang, saya pulang katanya. Walaupun Prabowo janji, ngapain pulang? Apa benar saya bisa dijamin nggak ditangkap? Orang polisinya banyak sekali yang pro Plukus Untur. Apalagi penghinaan saya terhadap Islam ini. Baru turun di bandara, ada penembak jitu. Ngek, mati sayanya. Ya, jangan bohong ya.
Pak Prabowo ini menjanjikan kepada Saifuddin Ibrahim apabila dia menang menjadi presiden, maka Saifuddin Ibrahim pun dipulangkan oleh Pak Prabowo ke negara kita ini dalam keadaan aman dan tidak dipenjarakan. Tapi sepertinya Saifuddin Ibrahim sangat ketakutan, dia tidak percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo ini. Jadi seperti inilah kejamnya politik itu. Saifuddin Ibrahim yang setiap hari mencaci maki agama Islam, memfitnah agama Islam, tapi karena keinginan Pak Prabowo ini terlalu kuat untuk menjadi presiden, maka dia di sini menganggap Saifuddin Ibrahim ini tidak bersalah. Kenapa? Karena mengharapkan suara dari Saifuddin Ibrahim. Jadi buat teman-teman sekalian, ya kita sangat berharap ya agar yang menjadi presiden negara Indonesia ini orang yang bisa adil, orang yang tidak memihak kepada kesalahan, tapi mereka memihak kepada kebenaran. Mudah-mudahan yang menjadi presiden di negara kita ini bukan hanya mencari harta, tapi membuat rakyatnya makmur. Tapi di sini alhamdulillahnya kita sudah mengetahui siapa sebenarnya Pak Prabowo ini. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.